Hai semuanya, tren melakukan investasi akhir-akhir ini sedang booming di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan gencarnya pemberitaan mengenai investasi yang dianggap sebagai penyelaman finansial di masa yang akan mendatang nanti. Munculnya produk-produk investasi juga membuat masyarakat tertarik ikut berinvestasi. Kita ketahui investasi ini memiliki berbagai macam jenis, yaitu investasi saham dan investasi emas. Sayangnya, masyarakat saat ini masih banyak yang salah langkah dalam memilih investasi. Emas menjadi salah satu instrumen investasi yang tepat untuk mengembangkan dana. Terlebih akhir-akhir ini, emas mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan emas tidak terpengaruh dengan inflasi, dan investasi emas juga dapat disebut sebagai investasi jangka panjang. Bukan karena resikonya saja, tetapi ada mitos-mitos seputar investasi emas yang menyesatkan, sehingga membuat masyarakat enggan investasi emas. Mitos apa saja itu? Nah, pada episode kali ini, IBH Gold akan membahas 7 mitos investasi emas yang sering salah kaprah. Tapi sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan channel ini ya. Juga klik tombol lonceng agar kamu nggak ketinggalan berita menarik lainnya dari channel IBH Gold. 1. Investasi emas adalah investasi orang kaya. Ini adalah mitos yang paling sering didengar di Indonesia. Masyarakat Indonesia menganggap bahwa orang bisa melakukan investasi emas hanyalah orang yang mempunyai uang lebih atau biasa dikenal dengan istilah orang kaya. Namun kenyataannya, saat ini investasi emas bisa dilakukan oleh siapapun dan tentunya oleh masyarakat umum. Melakukan investasi emas kini bisa sangat fleksibel dengan berbagai macam denominasi yang dapat disesuaikan dengan budget yang kita miliki. Saat ini banyak layanan penitipan emas digital dengan memiliki logam mulia dengan denominasi terkecil dimulai dengan 0,1 hingga 0,5 gram dengan harga yang masih terjangkau untuk dibeli. Jadi, memulai untuk berinvestasi emas tidak harus menunggu kaya. Tepatnya melakukan investasi adalah pemicu untuk menjadi kaya dan pilihan investasi logam mulia bisa menjadi awal investasi yang bisa disesuaikan dengan budget yang dimiliki. 2. Sulit untuk membeli emas. Mitos ini mungkin bisa dibenarkan di dalam periode waktu tertentu. Namun seiring berkembangnya zaman telah berubah menjadi modern. Mitos ini sepertinya tidak perlu lagi dikhawatirkan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan banyak hadirnya layanan penitipan emas digital yang telah mematahkan mitos ini karena masyarakat dapat membeli emas perhiasan atau logam mulia dimanapun dan kapanpun. Sementara itu, untuk menyimpan emas mungkin masih ada beberapa yang khawatir jika menyimpan emas di rumah. Namun hal ini juga bukanlah masalah besar bagi masyarakat yang ingin berinvestasi saat ini. Banyak pula yang menawarkan layanan penyimpanan emas, yaitu storage deposit box, yang membuat masyarakat merasa lebih aman untuk melakukan investasi emas. 3. Lebih baik menyimpan uang daripada emas. Menabung uang tunai bukanlah sebuah mitos melainkan kecenderungan masyarakat Indonesia. Memang menabung uang tunai tidak ada salahnya, namun menabung uang tunai bukanlah investasi untuk jangka panjang. Hal ini kita dapat umpamakan kita memiliki uang tunai sebesar 1 juta, 1 tahun kemudian nilainya akan tetap bahkan bisa berkurang jika kita menyimpannya dalam rekening. Tetapi, berbeda halnya jika kita memiliki emas 1 gram, 1 tahun kemudian harga emas 1 gram tersebut akan berubah. Tentunya nilai jualnya akan lebih tinggi dibandingkan saat kita beli setahun yang lalu. Kita dapat mengistilahkan emas sudah pasti uang, uang belum tentu emas. Untuk itu, ada baiknya saat ini kita memulai menabung dalam bentuk emas untuk dalam jangka panjang dengan hasil nilai yang meningkat. 4. Investasi emas beresiko tinggi. Setiap jenis investasi pasti memiliki resikonya masing-masing. Namun emas menjadi diversifikasi portofolio yang sangat baik. Resiko investasi emas cenderung rendah, bahkan bisa menjadi pelindung aset saat investasi lain sedang anjlok. Kelebihan inilah yang membuat investasi emas disebut sebagai investasi safe haven, karena tidak terpengaruh kondisi ekonomi maupun geopolitik. Emas juga tahan terhadap inflasi. Meskipun harganya cenderung naik turun, namun emas tidak pernah mencapai angka 0. 5.
investasi saham perusahaan emas lebih baik dari emas fisik. Saham perusahaan penambangan emas memang bisa memberi beberapa pengaruh terhadap harga emas, tapi pengaruh tersebut naik dan turun. Beberapa saham emas bisa naik lebih jauh dari harga emas jika memilih dengan tepat, tetapi saham juga bisa jatuh lebih jauh ketika harga emas turun. Selain itu, saham perusahaan emas dinilai memiliki banyak risiko seperti manajemen, tekanan politik, masalah operasional, dan lain sebagainya. Di sisi lain, emas merupakan bentuk tabungan nyata yang akan selalu bernilai. Enam, suku bunga yang naik membuat harga emas turun. Suku bunga cenderung naik dan turun, tetapi suku bunga real yang cenderung berdampak pada emas. Suku bunga real negatif terjadi ketika suku bunga lebih rendah dari inflasi, yang merupakan lingkungan positif untuk emas. Ketika suku bunga real berada di bawah nol, maka uang tunai dan obligasi tidak lagi efektif karena keuntungannya lebih rendah daripada inflasi. Hal ini membuat produk investasi tersebut kehilangan daya beli, terlepas dari berapa banyak yang bisa didapatkan. Makanya, investor kemudian beralih ke aset yang menawarkan keuntungan di atas inflasi, atau setidaknya tidak akan kehilangan nilainya seperti emas. Tujuh, emas sulit disimpan dan dijual. Saat ini, membeli dan menjual emas bukanlah hal yang sulit dilakukan. Banyak toko retail terpercaya termasuk dengan cara online yang menawarkan jual beli emas dengan aman. Emas juga bisa dijual di mana saja, tidak hanya di toko tempat emas dibeli pertama kali. Untuk menyimpan emas dalam jumlah besar, masyarakat bisa menyimpannya di berangkas pribadi atau menyewa berangkas dengan harga yang relatif terjangkau jika merasa menyimpan emas di rumah kurang aman. Salah satu lembaga keuangan yang menyediakan layanan titipan emas adalah Pegadaian. Pegadaian memiliki layanan titipan emas fisik untuk masyarakat yang ingin menitipkan emas atau perhiasan lainnya. Mitos bukanlah hal yang harus dipercayai karena informasinya bukan berdasarkan fakta. Apabila di kemudian hari terdapat kalimat kurang mengenakan tentang investasi, kamu perlu selidiki dulu kebenarannya sebelum mempercayainya. Jadi, tidak langsung salah kaprah terhadap investasi. Nah, itu tadi mitos investasi yang sering salah kaprah. Sudah siap investasi emas sekarang juga? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya.